Pada pagi hari ini kita akan mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan setiap pujian penyembahan kita, sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau. Kami sembah nama-Mu. Haleluya. Pengorbanan-Mu yang luar biasa menyelamatkan kami. Kami mau terus masuk dalam hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu. Urapi kami, kuduskan kami, layakkan kami, sehingga setiap kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang dekat dengan kita. Satu hal yang menjadi kerinduan kita, ingin berada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Sebab tidak ada Allah lain selain Yesus yang selalu memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Amin.
penyertaan-Mu bersama dengan kami senantiasa, sehingga kami ada saat pagi menjelang siang ini di bait-Mu, di kediaman-Mu, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan nikmati firman, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan setiap kami Tuhan mengharapkan belas kasihan-Mu, mengharapkan kebaikan-Mu, mengharapkan suara hati-Mu, firman-Mu yang berbicara untuk kami. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita akan melihat satu kebenaran dari kitab Roma pasal yang kelima, dan kita akan coba bicara tentang, sama-sama kita baca 2, 3, kasih Kristus. Saya mau nyatakan bagi setiap kita bahwa kita boleh ada semua karena kasih Kristus. Kita boleh diselamatkan semua karena kasih Kristus. Dan pagi ini, siang ini kita akan coba melihat Roma 5 berbicara, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Sama-sama. Saudara, bicara tentang kasih Kristus, perjamuan suci adalah bicara tentang kasih Kristus, di mana Yesus yang telah berkorban untuk kita. Roma 5 ayat 8 menjelaskan tentang posisi manusia atau posisi kita sebelum kita ditebus oleh Yesus. Maka ayat ini berkata, posisi atau keberadaan kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika saya dan saudara dikatakan apa? Masih berdosa. Kita bisa menjadi benar bukan karena kita, tapi karena kasih Kristus. Pengorbanan Yesus yang menjadikan kita benar. Tetapi bicara tentang masa lalu kita atau sebelum Yesus berbuat sesuatu untuk kita, maka Roma 5 menjelaskan posisi kita dikatakan masih berdosa. Kita akan melihat apa kata firman, baik kitab Roma dan kitab yang lain menjelaskan tentang posisi orang berdosa. Yang pertama, posisi orang berdosa, Alkitab menjelaskan, sama-sama kita baca, lemah. Roma 5 ayat 6 dikatakan, karena waktu kita masih lemah. Karena waktu kita masih lemah. Ayat 8 bicara tentang posisi yang berdosa. Maka posisi orang berdosa di hadapan Tuhan, Alkitab menjelaskan keadaan kita dikatakan lemah. Lukas menjelaskan tentang posisi orang berdosa. Kita coba melihat satu ayat dalam kitab Markus 2. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, yaitu orang banyak, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi dikatakan orang sakit. Saudara, saya ulang. Yesus bicara, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Siapakah orang sakit yang disebutkan oleh Yesus? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang sehat sama dengan orang benar dari kitab ini. Tapi orang sakit dikatakan orang berdosa. Yesus datang bukan orang benar untuk orang sehat, bukan untuk orang benar, tapi Yesus datang untuk orang sakit. Nah, orang sakit ini disamakan dengan orang berdosa keberadaannya. Saudara, kalau kita melihat orang yang sakit, sekuat-kuatnya seseorang, kalau udah sakit, kita tidak bisa banggakan bahwa dia kuat, dia hebat. Sepertinya tidak tersentuh oleh apapun juga.
Kalau sudah posisi sakit, maka orang itu pasti lemah. Maka Roma berkata, pada waktu kita masih berdosa, posisi kita ini lemah. Itulah posisi kita pada waktu kita berdosa. Yang kedua, posisi orang berdosa dari kitab Roma, maka orang tersebut masuk kategori orang durhaka. Saya ulang, posisi orang berdosa sebelum ditebus oleh Kristus, maka orang tersebut, Roma 5 berkata, dia adalah orang durhaka. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Siapakah kita dikatakan apa? Dalam konteks Roma pasal yang kelima, menggambarkan antara bapa dengan anaknya. Kata durhaka sama dengan melawan atau menentang perintah dari sang bapa yang akan dikerjakan oleh sang anak. Tapi sang anak bukannya melakukan, tapi justru menolak dan melawan atau menentang. Itu sama dengan seorang anak yang melawan orang tuanya. Kalau ada anak yang berani melawan orang tua, Roma 5 berkata orang itu adalah anak durhaka. Saya berharap seluruh jemaat Maranatha, anak-anak yang punya orang tua adalah anak-anak yang tahu menghormati orang tua. Anda boleh ada hari ini karena orang tua. Anda bisa melewati semua karena orang tua. Betul, Tuhan yang berkarya, tetapi melewati orang tua. Alangkah bangganya seorang ibu ketika dia melihat anaknya yang telah dia lahirkan dengan susah payah, dan kemudian dididik dan dibesarkan, dan dia berbakti kepada orang tua. Saudara, saya mendengar satu kisah seorang anak pemuda. Dia bekerja di satu toko. Dia bekerja menghasilkan sesuatu. Gajinya gak besar, tapi yang luar biasa, setiap gajian tidak dia sentuh seperak pun. Dia serahkan kepada orang tuanya karena dia tahu orang tuanya susah dan butuh. Anak ini usia 20-an tahun. Dia tidak tahu tentang handphone. Boro-boro punya handphone, pegang handphone pun tidak. Saya dengar kisah ini, saya bangga luar biasa. Itu bukan anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan bisa begitu, apalagi anak-anak Tuhan. Hai orang muda, jadilah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Siapapun Anda dan apapun keberadaanmu dan apa yang engkau mampu hasilkan, Anda ada karena orang tua. Jangan jadi anak yang durhaka. Tuhan katakan, pada waktu kita berdosa itu sama dengan kita adalah orang-orang durhaka kepada Bapa kita. Yang ketiga, posisi orang berdosa sama dengan harusnya dihakimi. Coba kita melihat dua ayat Yohanes 8. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi. Ini orang-orang Farisi berkata, perempuan ini dikatakan apa? Tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Kalau dalam konteks ayat 4 ada ketidakadilan sebenarnya. Kenapa? Kalau bicara tentang berbuat zina, kira-kira satu orang atau dua orang? Kan nggak mungkin satu orang. Tapi kenapa cuma cewek ini? Tapi katakanlah ini pria dan wanita. Kemana prianya? Kan nggak adil bagi wanita ini. Betul? Kan
hanya wanita ini yang dibawa. Rabi, perempuan ini bukan dikatakan pasangan ini. Seakan-akan wanita di posisi yang lemah, sehingga apapun tuduhan hanya kepada wanita. Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. 5. Musa dalam hukum Taurat, saudara, apa yang akan dilakukan? Memerintahkan untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Jadi kalau bicara tentang hukum yang ada, yaitu hukum Musa atau hukum Taurat, seorang wanita yang tertangkap basah melakukan dosa seperti ini, maka Alkitab berkata orang ini dirajam dengan batu sampai mati. Karena Alkitab menjelaskan, diperintahkan, dan itu ada dasar firman-Nya. Al-Taurat berkata, dan mereka bawa. Jadi ketika dia berdosa, maka posisi dia adalah siap dihakimi, dan dia tidak bisa membela diri, karena jelas Alkitab berkata dia tertangkap basah, dan bukan kata orang. Jadi bukan orang yang ngomong dia berdosa, dia berzina, dia ini, dia mencuri. Tidak. Tapi ini tertangkap basah. Di satu sisi saya kadang-kala berpikir, apakah memang tugas orang Farisi masuk dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari kamar ke kamar untuk melihat orang melakukan apapun? Tapi memang mereka nangkap basah. Tidak dikatakan prosesnya bagaimana. Apakah mereka buat, katakanlah, coba lu intip di sono, nanti kasih tahu siapa yang masuk, kami akan gerebek, dan sebenarnya tidak ada ayatnya. Tapi faktanya mereka yang menangkap basah. Dan wanita ini kategori berdosa, harusnya dihakimi. Yang keempat, posisi orang berdosa, sama-sama kita baca 2-3. Merasa nggak layak. Karena apa? Berdosa. Beda dengan orang yang tidak merasa berdosa. Saudara, kita melihat satu ayat. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Petrus pada waktu Tuhan panggil dia, dan sebelum Tuhan panggil, dia sadar siapa dia, dan dia tahu posisi dia, dan dia katakan, aku seorang berdosa, dan aku tidak berlayak di hadapan Tuhan. Maka dia berkata kepada Yesus, Yesus, jangan dekat dengan aku, jangan bersama dengan aku, karena dia sadar dia orang berdosa. Maka dia tahu dia tidak berlayak di hadapan Allah. Sebab itu saya katakan, posisi orang berdosa itu lemah, tidak berlayak dihakimi orang. Dan saya mau katakan, saat itulah Roma 5 berkata demikian. Pada waktu orang tersebut berdosa, pada waktu saudara berdosa, pada waktu saya berdosa, pada waktu manusia berdosa, di saat itulah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saudara, kita coba melihat beberapa ayat sebelum ayat 8 untuk kita sadar, kalau bicara tentang kasih Kristus, kita harusnya berkata, sungguh mulia kasih Kristus yang dinyatakan bagi setiap kita. Ayat 6. Ayat 5, ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Saudara lihat, tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Kita berpikir kalau orang itu benar pasti pembelaannya banyak. Kalau orang itu benar pasti banyak yang pro, banyak orang yang mendukung, banyak orang yang bersama dengan dia. Tapi tidak mudah untuk orang berkata, untuk orang benar siap mati. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, nah beda saudara, benar dengan baik. Berarti orang baik belum tentu benar. Tapi saya mau katakan, orang benar pasti baik. Harusnya dikatakan. Tetapi mungkin untuk orang yang baik
ada orang yang berani mati. Untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Tapi kalau untuk orang yang berkata benar, tidak ada orang yang berani mati. Tidak ada orang yang berkata siap mati. Ketika kita berdosa, kalau untuk orang benar aja gak ada yang mau mati, apalagi untuk orang yang bersalah dan berdosa. Saya ulang, ketika kita masih berdosa, untuk orang benar aja gak ada yang mau mati, apalagi untuk orang berdosa. Tapi justru ketika saya dan saudara berdosa, lemah dan tidak berlayak, disitulah Yesus menyatakan kasih-Nya, dan dijelaskan di ayat ini, Dia mati untuk kita yang berdosa. Jadi jangan bilang karena saudara benar, jangan bilang karena Anda punya sesuatu. Tidak, Anda tidak berharga dan tidak berlayak, tapi Tuhan jadikan berharga dan berlayak. Sekarang kita akan melihat akibat dari kasih Kristus yang dinyatakan dalam hidup kita. Roma pasal yang kelima menjelaskan. Yang pertama, sama-sama kita dibenarkan. Kita ini bukan orang benar, tapi dibenarkan. Perbuatan kita bukan benar, tapi dibenarkan. Pikiran kita nggak benar, tapi dibenarkan. Tindakan kita bukan benar, tapi dibenarkan. Apakah karena orang itu benar? Bukan. Tetapi Dia, Yesus, yang punya peran dan berperan untuk membenarkan. Ayat 9, lanjutan dari ayat 8. Lebih-lebih, karena kita sekarang dikatakan apa? Telah dibenarkan. Ada dua kronologis waktu dari Roma 5, ayat 8 dan 9. Ayat 8 bicara waktu kemarin. Ayat 8 bicara tentang hari yang sebelum. Tapi ayat 9 bicara tentang apa yang terjadi setelah korban Kristus. Maka ayat ini berkata, karena kita sekarang, setelah Yesus berkorban, setelah Yesus menyatakan kasih-Nya bagi saya dan saudara, maka posisi kita sudah berbeda. Yang tadinya kita lemah, yang tadinya kita tidak berdaya, tidak berlayak, harusnya dihakimi, orang berkata najis. Tapi ayat ini berkata, sekarang posisi kita beda. Bedanya di mana? Kita bukan lagi orang berdosa, tapi Alkitab berkata, kita benar dan dibenarkan oleh apa? Darah Yesus Kristus. Saya ulang, kita benar oleh darah Yesus Kristus. Saudara nggak bayar untuk benar. Seandainya orang bayar untuk benar, maka hanya orang tertentu yang bisa benar. Tetapi saya mau katakan, seandainya katakan untuk benar bisa dibayar, berapa banyak Anda harus bayar? Sekuat-kuatnya, sekaya-kayanya tidak mampu untuk membayar. Tapi kasih Kristus yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma menjadikan semua jemaat Maranatha benar di hadapan Tuhan. Sebab itu kita bangga kita ada di rumah Tuhan. Semua karena Tuhan benarkan. Yang kedua, akibat kasih Kristus. Sama-sama kita baca 2-3. Selamat dari murka Allah. Artinya harusnya penghukuman, tapi kita tidak dihukum. Harusnya kita kena murka Allah, tapi sekarang tidak. Ayat 9 berkata, bukan hanya dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari mana, saudara? Dari murka Allah. Pada waktu kita berdosa, yang tertimpa adalah murka Allah. Pada waktu kita berdosa, maka yang terjadi adalah ada penghukuman yang Tuhan pasti berikan. Kenapa? Dosa. Tetapi kasih Kristus dinyatakan, kita bukan hanya dibenarkan, yang kedua, kita luput dari murka Allah. Apa itu murka Allah? Saudara, kita coba melihat ada dua ayat. Dari Roma pasal 9
ayat 22. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk apa, saudara? Murka Allah itu sama dengan kebinasaan. Jadi kalau bicara tentang dosa, di mana kita belum mengenal kasih Kristus, itu sama dengan kebinasaan. Kita melihat ayat yang lain bicara tentang murka Allah dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Saudara melihat ayat ini berkata, jikalau seorang menyembah binatang yang dan patungnya itu, ini bicara tentang pengikut-pengikut antikristus, dan menerima tanda pada dahinya atau tangannya. Pengikut-pengikut antikristus ayat 9 dikatakan, maka ayat 10, dan seorang maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang. Saudara perhatikan, pengikut-pengikut antikristus artinya orang-orang berdosa yang tidak dibenarkan oleh Allah, yang binasa di hadapan Tuhan. Maka murka Allah yang terjadi, ayat 10 menjelaskan, dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ayat 11 kembali berkata, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Saudara bicara tentang pada waktu kita belum ditebus oleh Allah, ketika kebinasaan menjadi bahagian kita, maka murka Allah akan tertimpa semua orang yang berdosa. Alkitab berkata, kalau tanpa penebusan Kristus, maka murka Allah tertimpa atas mereka, kebinasaan terjadi, dan murka Allah sama dengan penyiksaan. Wahyu berkata, yang tiada henti-hentinya akan terus terjadi. Jadi kita selamat dari murka Allah bukan karena kita menyelamatkan diri, tapi saya katakan peran kasih Kristus yang menyelamatkan saya dan saudara, di mana dia berkorban lewat nyawanya, darahnya tercurah, maka saya sudah dibenarkan oleh Allah dan kita luput dari murka Allah, dan tidak seorang pun akan berkata akan ada penyiksaan selama-lamanya. Karena pada akhirnya setiap orang yang berharap akan kasih setia Tuhan, setiap orang yang percaya, maka Alkitab berkata mereka selamat dan diselamatkan dari setiap murka Allah. Maka 1 Tesalonika 5 ayat 9 berkata, karena Allah tidak menetapkan kita, yaitu semua umat Tuhan yang hari pada pagi hari, siang hari ini, untuk ditimpa murka, tetapi yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara adalah beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan kita. Sebab itu saya katakan, Anda tidak ada di bawah kutuk. Anda tidak berada di bawah kutuk. Jangan katakan masih ada kutuk-kutuk masa lalu. Jangan bicara kutuk yang turun dari orang tua, nenek kita dan lain sebagainya. Tidak ada. Pada waktu kita percaya, saya mau pastikan tidak ada kutuk yang menimpa kita. Yang ada adalah Tuhan tetapkan kita diselamatkan di kerajaannya oleh karena kasih Kristus. Banggalah kita, berbahagialah kita, tapi tidak harus menyombongkan diri, karena Anda tidak bayar untuk itu. Anda tidak bayar untuk keselamatan itu, tapi itu Tuhan berikan. Sebab itu saya katakan, kasih Kristus untuk saya dan saudara membuat kita adalah warga kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Kita ampuni Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kasih terbukti ketika
Tuhan menyertai setiap kami. Pegang tubuh Kristus, angkat tinggikan dan muliakan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang cawan Kristus, cawan yang telah memerdekakan dan membebaskan kita dari segala masa lalu kita dan segala pelanggarannya. Dia benarkan saya dan saudara. Dia luputkan kita dari segala maut dan kebinasaan. Dengar firman demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat keselamatan dan semua menikmati korbanmu yang matang. Dan kami adalah orang-orang yang dibenarkan dan luput dari segala murka Tuhan. Menikmati berkat Tuhan, bersuka cita dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan